Nah, Kayaknya sinyalnya tidak mendukung ini ya. mungkin sambil saya proses buka ini, Bu Siska bisa bercerita sedikit. Oke. Sedikit bercerita ya Bapak Ibu. Di sini nanti ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu adalah tahapannya yaitu adalah kita mengikuti seleksi dahulu. Tahapan yang pertama. Nah, tahapan yang kedua yaitu adalah kita mendapatkan pengumuman hasil seleksi Bapak Ibu. Nah, tahapan ketiga itu adalah konfirmasi kesediaan mahasiswa berupa lapor diri bahwa bersedia mengikuti PPG dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Selanjutnya untuk tahapan keempat ya, yaitu adalah penetapan calon peserta PPG yang diumumkan oleh LPTK atau universitas masing-masing, biasanya berupa PDF yang akan dikirimkan lewat grup WhatsApp ataupun di Telegram. Tahapan selanjutnya yaitu adalah tahapan kelima, yang yaitu tahapan kelima yaitu adalah tentang registrasi online, tentang mengirimkan berkas ke universitas masing-masing yang berupa yang pertama yaitu adalah biodata diri, yang kedua adalah SKPNS, yang ketiga adalah ijazah, yang keempat adalah surat dari kepala sekolah atau izin dari kepala sekolah, selanjutnya KTP, SKCK, fakta integritas, Apakah format sudah terlihat? A1, masih loading, Bu. Oh, masih. Sudah, Bu Ami. Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih, Bu Ami. Oke, siap. Oke. Ini adalah serba-serbi dalam persiapan PPG 2023, ada 17 tahapan Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya, ada 17. Pasti bingung, kok banyak sekali ya Bapak Ibu? Ya inilah namanya perjalanan kita untuk mendapatkan surat cinta yang luar biasa. Oke, bisa next, Bu Ami? Next. Nah. Next. Oke, tahapan yang pertama seperti yang saya tadi sampaikan, yaitu adalah kita mengikuti seleksi akademik dulu. Setelah itu kita ke tahapan yang kedua, yaitu adalah pengumuman hasil pretestnya. Setelah itu nanti, setelah mendapatkan hasil pengumuman, bisa melihat dari Dapodik, Simpatika, Siaga, ataupun Disim PKP. Lanjut kita ke tahapan ketiga Bapak Ibu, yaitu konfirmasi kesediaan mahasiswa, yang berupa lapor diri bahwa bersedia kita mengikuti kegiatan PPG dari awal sampai selesai. Next. Selanjutnya kita adalah ke tahapan keempat, yaitu adalah penetapan calon peserta PPG yang diumumkan oleh LPTK atau universitas yang berupa PDF yang mana akan dikirimkan yaitu lewat Telegram ataupun lewat WhatsApp. Tahapan kelima, ini adalah kumpulan dari saya, lapor diri saya, yaitu adalah ada biodata siswa, ada SKPNS, ada ijazah, ada izin kepala sekolah, ada KTP, ada SKCK, ada format A1 dan fakta integritas, dan ada NAPSA, ada NPWP, dan ada juga foto yang background-nya berwarna merah, Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kita lapor diri secara online, kita masuk ke tahapan ke-6, yaitu adalah tahapan pembagian kelas yang bisa berupa atau dilewatkan lewat akun atau grup WA ataupun Telegram. Biasanya dalam kegiatan ini, kita selalu ada kegiatan orientasi yang mana akan dibuka oleh rektor dari LPTK. Di sini panjenengan bisa melihat itu ada kelas LMS dan sebelahnya ada materi pembelajaran mandiri. Panjenengan nanti kalau lewat akun, kalian panjenengan bisa klik dari kelas LMS ini. Nanti panjenengan akan masuk ke ruangan tersebut untuk mengikuti kegiatan dalam kegiatan PPG.
Sedangkan apa materi pembelajaran mandiri yang ada di sebelahnya, di situ ada kumpulan materi, ada totalnya ada 10 modul Bapak Ibu. Ada 4 pedagogik dan 6 profesional. Next. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada ketahapan ketujuh. Ketahapan 7 ini adalah tahap perkuliahan yang mana kita harus menyelesaikan 10 modul tersebut baik pedagogik atau profesional yang mana kita akan mengerjakan LK 0.1 yaitu namanya lembar kerja belajar mandiri. Nanti ada form dari LPTK yang mana nanti panjenengan tinggal mengisikan saja rangkuman dari semua materi yang panjenengan pelajari dari modul 1 sampai modul 10. Selanjutnya, panjenengan pasti bertanya-tanya, waktu perkuliahannya itu sampai berapa hari, Bu? Senin sampai Sabtu bisa dimulai jam 7 sampai jam 5. Ini nanti akan disesuaikan dengan guru pamong dan juga dosen. Jadi kita akan mengikuti arahan dari beliau. Kegiatannya dilakukan selama 30 hari yang mana itu dibagi-bagi Bapak Ibu. Untuk 12 hari ada pendalaman materi, sedangkan 14 hari itu adalah desain pembelajaran. Untuk kumpulan dari yang kita lakukan dalam pendalaman totalnya ada 30 hari. Liburnya setiap dalam PPG itu liburnya setiap hari Minggu Bapak Ibu. Kita lanjut ke LK 1.1. Nah, LK 1.1 ini membahas tentang identifikasi masalah. Nah, panjenengan pasti di sekolahan pasti punya permasalahan. Nah, di sini dari LPTK akan menyiapkan total jenis permasalahannya sekitar 6 Bapak Ibu. Panjenengan tinggal menuliskan saja masalah yang diidentifikasi apa, analisis identifikasi masalahnya bagaimana. Contoh, saya mengambil yang pertama, yaitu adalah masalah yang pertama. Murid kurang memperhatikan materi pembelajaran. Analisisnya bagaimana? Pada saat guru menjelaskan murid yang lain itu mengganggu temannya dan kelasnya itu menjadi gaduh. Ini adalah analisis identifikasi masalah saya. Selanjutnya, untuk LK 1.2. 1.2, LK 1.2, next, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Bu Amik bisa next. Ini sudah di 1.2 Bunda, LK 1.2. Ya. Ini 1.1. Di saya sudah 1.2 ini Bunda. Mungkin masih belum jalan. Ya masih teman-teman mungkin. Oke. Mohon maaf, mohon izin. Ya, mohon izin ya, bisa. Mohon izin sebentar. Ini waktunya memang terbatas, mohon maaf karena memang sudah malam ya, karena kita akan membagi-bagi nanti. Saya beri waktu karena masih ada 10 tahapan lagi nggih Ibu Siska. Mohon agak dipercepat. Saya beri waktu 10 menit ya untuk satu tahapan 1 menit. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan yaitu ke LK 1.2, yaitu adalah eksplorasi penyebab masalah, yaitu masalah yang kita identifikasi itu tadi, kita tuliskan hasil eksplorasinya penyebab masalah itu bagaimana dan bagaimana cara menganalisisnya. Selanjutnya kita ke LK 1.3 yang mana tentang penentuan masalah. Dari semua eksplorasi penyebab masalah, jenengan tuliskan pokok masalahnya itu apa. Saya mengambil pokok masalahnya yaitu tentang media pembelajaran. Nah, otomatis kita harus bisa menyelesaikan media pembelajaran yang cocok untuk siswa itu bagaimana. Next. LK 1.4. Nah, masalah yang terpilih. Dari pokok masalahnya yaitu adalah rendahnya hasil belajar. Jadi, masalah yang utama adalah media pembelajaran belum memenuhi kebutuhan siswa. Oleh karena itu, solusinya kita harus membuat media yang cocok untuk siswa. Jadi, saya mengambil media yaitu adalah animal mapping. Untuk itu, untuk LK 2.1, eksplorasi alternatif solusi. Dari media yang kita buat tadi, apakah itu sesuai dengan siswa? Kita bisa melihat dari analisis alternatif solusi kita. Next. LK 2.2.
menentukan solusi. Nah, yang pertama, menggunakan animal mapping pada materi perkembangbiakan hewan, apakah itu solusinya sangat relevan? Nah, karena relevan, karena kenapa? Ini berpusat kepada siswa Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita wajib untuk melihat media yang cocok untuk siswa, yang berpusat kepada siswa, agar anak-anak didik kita itu bisa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan lebih aktif dan lebih menyenangkan. Kita tunggu-tunggu lanjut ke aksi 1 dan aksi 2. Next. Di aksi 1, Panjenengan nanti akan membuat perangkat pembelajaran yang mana ada 7 komponen, mulai menganalisis, membuat RPP, bahan ajar, LKPD, soal hot, media pembelajaran, serta instrumen penilaian. Setelah kita membuat selama 12 hari, nanti kita akan direview sama Bapak atau Ibu dosen dan guru pamong selama 8 hari. Di mana nanti kita akan berkomunikasi yang baik, bagaimana caranya membuat perangkat pembelajar yang baik, pasti dari guru pamong dan dosen akan memberikan penguatan kepada kita. Next. Selanjutnya kita ke tahapan ke-10, yaitu aksi kedua. Aksi kedua itu sama dengan aksi yang pertama Bapak Ibu, tetapi kita harus menambahkan tentang rencana evaluasi Bapak Ibu. Jadi, nanti kita harus menambahkan rencana evaluasi apa saja yang harus kita masukkan di dalam aksi kedua. Selanjutnya adalah tahapan ke-11, yaitu uji komprehensif. Yang mana uji komprehensif ini dilakukan oleh 2 dosen. Dilakukan selama 1 hari dengan durasi 30 menit. Nah, biasanya kalau di tempat saya 30 menit di dosen 1, 30 menit di dosen kedua. Totalnya 1 jam Bapak Ibu. Next. Tahapan selanjutnya adalah PPL1. PPL1 itu apa? Yaitu praktek mengajarnya Panjenengan yang akan Panjenengan praktekkan di lembaga Panjenengan yang menggunakan metode yang berfokus kepada siswa harus menggunakan PJBL atau PBL dan harus menggunakan pendekatan TIPEK dan HOT. Selanjutnya, di kegiatan PPL1, Panjenengan nanti akan membuat video atau juga Bapak Guru atau Bapak Ibu dosen atau guru pamong akan mengikuti kegiatan Panjenengan melalui Zoom atau Google Meet. Setelah itu kita ke tahapan ke-13, yaitu adalah review PPL. Dosen dan guru pamong nanti akan menanyakan kendala apa saja yang kalian lakukan dalam kegiatan PPL luring ataupun daring. Setelah itu Panjenengan nanti akan mendapatkan penguatan dari Bapak dan Ibu guru pamong dan dosen. Next. Tahapan ke-14 yaitu adalah PPL2. Seperti yang saya informasikan tadi, kita harus bisa membuat rencana penilaian. Ada 5 Bapak Ibu. Pertama, jurnal refleksi, 2 lembar observasi, 3 penilaian hasil wawancara, 4 hasil wawancara survei, dan yang 5 adalah artefak belajar siswa. Tahapan ke-15 yaitu adalah review PPL2 yang mana digunakan untuk memperbaiki cara mengajar Panjenengan di PPL 1 untuk dilanjutkan ke PPL yang kedua, itu bagaimana? Sudah membaik apa belum? Dan untuk itu kita lanjut ke tahapan ke-16, kita membuat best practice. Di mana nanti menyusul best practice-nya ini nanti Panjenengan akan menuliskan semua yang Panjenengan alami dari PPL 1 dan PPL 2, Jenengan tuliskan di LK3.1 menyusun best practice. Selanjutnya adalah kegiatan yang terakhir Bapak Ibu. Tahapan 17, membuat rencana tindak lanjut. Yang mana di rencana tindak lanjut ini Panjenengan harus bisa melihat kondisi yang sesuai untuk masalah-masalah yang Panjenengan hadapi Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada audiens yang sangat luar biasa. Saya memiliki sebuah pantun buat Bapak Ibu. Ke pasar Garom beli ikan. Cakep. Ikannya digoreng buat makan. Cakep. Sungguh senang kita rasakan bisa berbagi pengalaman yang sudah diadakan.
Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska, mohon maaf sekali ya tadi agak keburu-buru jadinya. Tetapi mungkin ibu dan bapak-bapak di sini pastinya paham betul. Tadi ada yang minta filenya mohon dikirimkan ya Ibu Siska nanti di ya. Siap. Oke. Di chat monggo bisa. Baik, Bapak Ibu audiens yang berbahagia, kita lanjutkan untuk jenjang berikutnya yaitu jadi jenjang SMP ada Bapak Guntur Cahyono. Bapak sudah siap? Halo. Halo, Bapak. Kedengaran, Bu? Oke, sudah siap, Nggih. Bapak? Insya Allah sudah. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Guntur, silahkan Pak. Terima kasih untuk Ibu Eva selaku moderator. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, para audiens di Google Meet malam ini. Dan terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Ibu penyelenggara dari Peta Mahardika. Di sini saya bisa berbagi tentang pengalaman saya PPG tentunya. Nah, kalau Bu Siska tadi tentang PPG kategori 1 nih Bu, yang selama 30 hari kebetulan saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 2 yang dilakukan kurang lebih 90 hari Bapak Ibu. Jadi kalau kategori 1 itu kemungkinan PPL-nya dua kali. Nah, kalau saya PPL-nya ada 4 kali, seperti itu, 4 sesi, 4 kali pertemuan. Nah, langsung saja nih Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu izin untuk share screen. Sudah kelihatan nggih Bu, Bapak? Sudah, Pak. Sudah Pak Guntur. Nah, tadi disampaikan Bu Siska sangat luar biasa, sudah sangat lengkap sekali. Di sini saya hanya meringkas beberapa yang perlu saya sampaikan di sini tentang bahwasanya nanti ketika PPG, terutama PPG dalam jabatan tentunya dilaksanakan secara daring, yaitu menggunakan LMS. Nah, ini adapun alur-alurnya kegiatan dalam PPG dalam jabatan. Pertama, pendalaman materi yang telah disampaikan Bu Siska tadi, ada eksplorasi penyebab masalah atau identifikasi masalah, terus eksplorasi tentang solusi yang harus selesaikan di situ. Barulah kita setelah mencari eksplorasi tersebut, barulah kita menyusun sebuah rencana aksi Bapak Ibu. Rencana aksi ini tentunya dalam bentuk pengembangan perangkat. Nah, kemudian dari pengembangan perangkat rencana aksi 1, 2 kalau di kategori 1, kalau kategori 2 yaitu aksi 1, 2, 3 ini barulah nanti diuji komprehensif. Nah, dari uji komprehensif ini apakah sudah layak untuk dijadikan PPL, karena uji komprehensif ini adalah suatu prasyarat untuk dapat mengikuti PPL seperti itu. Adapun setiap LPTK itu ada ketentuan batas minimum nilai. Tetapi pada di Kemdikbud itu atau PPG itu ada ketentuan minimal nilainya tidak salah 70 gitu KKM-nya. Nah, baru setelah lulus uji komprehensif barulah Bapak Ibu bisa melaksanakan PPL. Baru setelah PPL ada UKM PPG. UKM PPG itu terdiri dari uji UKIN dan UP. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengembangan perangkat, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pengembangan perangkat? Yang pertama, alur aktivitas beban belajar, desain pembelajaran inovatif. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini maksudnya ketika kita membuat perangkat tentunya kan berdasarkan eksplorasi penyebab atau identifikasi masalah yang telah kita identifikasi dalam pembelajaran. Misalkan identifikasi masalah penyebabnya bisa berkaitan tentang masalah dalam penerapan metode pembelajaran yang kurang tepat ataupun belajar siswa yang misalkan terlalu lemah seperti itu Bapak Ibu. Atau misalkan ketika saya dalam pembelajaran, kan saya merupakan guru mapel bahasa Indonesia Bapak Ibu, sehingga ketika penerapan materi misalkan teks deskripsi ini tentu ketika saya menggunakan metode atau mode pembelajaran
inquiry mungkin tidak tepat dalam kelas ini. Nah, ini kan misal menjadi penyebab masalah dalam pembelajaran. Nah, saya bisa mengambil itu Bapak Ibu. Penyebab eksplorasi yang lainnya, misalkan dengan menggunakan Sebentar Pak Guntur, sebentar. Halo Ibu Suserna. Oke, mohon maaf Ibu. Bisa silakan dilanjut Pak. Oke, makasih. Misalkan kita dari menentukan solusi. Nah, tadi misalkan inquiry saya tidak tepat dalam pembelajaran teks deskripsi. Tentunya saya melakukan eksplorasi menemukan solusi. Nah, solusi alternatifnya apa? Bisa saya menggunakan discovery learning atau PBL seperti itu Bapak Ibu. Barulah kita membuat perencanaan aksi. Tentunya ada rubrik penilaian, pembuatan rencana evaluasi, dan rubrik-rubrik dalam komponen perangkat pembelajaran seperti itu. Selanjutnya berkaitan uji komprehensif. Apa saja yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika menghadapi uji komprehensif? Nah, setelah melaksanakan rencana aksi, identifikasi masalah, eksplorasi solusi seperti itu yang telah juga disampaikan Bu Siska tadi. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu identifikasi masalah tentu. Ini menjadi komponen penilaian juga Bapak Ibu. Penentu penyebab masalah, eksplorasi penentu solusi. Nah, ini rencana aksinya yang tepat sesuai dengan pembelajaran, indikator. Nah, indikator pembelajaran atau materi yang kita ambil KD seperti itu. Tentunya juga melibatkan materi yang hot juga, literasi numerasi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu dalam pembuatan RPP atau bahan ajar. Ini juga kita harus mencantumkan literasi numerasi dalam pembelajaran. Selain itu juga TACK. Nah, TACK itu berkaitan tentang pembelajaran kita menerapkan sebuah media yang menarik seperti itu. Selanjutnya pelaksanaan PPL. Nah, dalam pelaksanaan PPL berdasarkan yang saya alami Bapak Ibu, pertama tentunya perangkat pembelajaran yang lengkap. Nah, ini device untuk Zoom. Ketika pelaksanaan PPL, kita itu menggunakan virtual ketika dosen dan guru pamong itu melakukan sit-in dalam Google Meet kita atau bisa Zoom. Nah, ini kita perlu menyediakan device untuk Zoom, bisa laptop, bisa HP, tentunya dengan kuota yang memadai atau internet yang memadai, kemudian device untuk merekam. Nah, PPL ini tidak hanya menggunakan Google Meet saja untuk sit-in dosen melihat, tapi kita juga perlu merekam. Nah, merekamnya ini berdasarkan pengalaman saya, Bapak Ibu, di sini saya itu menggunakan 3 device perekaman, bisa kamera ataupun juga bisa menggunakan handphone Bapak Ibu. Yang pertama device 1 itu saya gunakan untuk merekam secara diam. Baru yang kedua itu device untuk moving. Jadi kegiatan-kegiatan yang detail-detail itu direkam dengan kamera yang bergerak. Ada satu yang diam, itu yang device yang standby maksudnya. Nah, yang ketiga saya menggunakan device untuk merekam audio karena mungkin ketika melaksanakan PPL itu kan kita harus juga merekam kegiatan hasilnya gitu. Suara kita itu harus juga terdengar di rekaman nanti. Saya menggunakan device untuk perekaman suara atau audionya seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir berkaitan UKM PPG. UKM PPG sendiri terdiri dari UP dan UKIN. Kalau UP tentunya hampir sama dengan soal-soal di pretest. Tentunya Bapak Ibu kan ketika melaksanakan kegiatan PPG nanti kan sudah melalui pretest nggih. Kalau pretest ini untuk UP ini hampir sama dengan pretest, tetapi mungkin soalnya sedikit berbeda. Dan yang kedua ada UKIN. Nah, UKIN ini berkaitan tentang uji kinerja kita. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam UKIN? Yang pertama itu bisa perangkat pembelajaran yang lengkap. Nah, ini perangkat pembelajaran lengkap. Kedua, video praktik mengajar. Nah, selain perangkat pembelajaran, kita juga merekam kegiatan pembelajaran kita. Nah, itu direkam kurang lebih waktunya 80 menit. 2 jam pembelajaran kalau di SMP Bapak Ibu, karena 1 JP-nya 40 menit seperti itu. Yang kedua, portofolio. Nah, dalam portofolio ini kita nanti mengunggah di website UKIN itu sendiri.
Apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan? Pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, ini perlu dipersiapkan mulai dari sekarang Bapak Ibu, karena portofolio ini bisa kita gunakan 3 tahun terakhir Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu melaksanakan PPG itu sendiri. Nah, itu melaksanakan penelitian dan publikasi, misalkan seperti Bapak Ibu setelah melaksanakan atau punya PTK dalam 3 tahun terakhir, atau jurnal-jurnal ilmiah, artikel. Nah, itu mungkin sebelum melaksanakan PPG ini, monggo Bapak Ibu segera bisa diunggah nanti, karena di dalam websitenya UKI nanti kita melampirkan link. Kalau jika bentuknya apa itu artikel Bapak Ibu diunggah di dalam sebuah website, itu linknya Bapak Ibu yang diunggah, atau juga PTK Bapak Ibu. Nah, itu bisa juga nanti di PDF kan baru diunggah di Google Drive, linknya itu juga dimasukkan di situ. Kedua, melaksanakan refleksi diri itu bisa seperti penilaian asesmen dalam 1 semester itu Bapak Ibu, atau juga bisa melaksanakan penilaian-penilaian yang lain seperti itu. Kedua, mencari informasi pengetahuan dalam forum ilmiah. Nah, ini dalam buktinya apa? Buktinya ini seperti sertifikat itu Bapak Ibu, bisa dari kemarin mungkin Bapak Ibu telah mengikuti PMM. Nah, pelatihan di PMM itu sertifikatnya itu bisa Bapak Ibu gunakan. Yang kedua, sertifikat dari MGMP itu juga bisa Bapak Ibu lampirkan, tetapi syaratnya harus 3 tahun terakhir. Hanya menghasilkan inovasi baru. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, inovasi baru yang saya buat itu beberapa belakangan waktu itu, yaitu modul Bapak Ibu. Saya menggunakan modul pembelajaran yang menarik, yang inovasi, terus saya cetak dalam bentuk buku. Nah, ini nanti juga bisa sebagai lampiran di portofolio. Selain itu juga kumpulan dari, misalkan Bapak Ibu guru memiliki karya puisi, kumpulan cerpen, seperti itu juga bisa. Yang selanjutnya prestasi, hasil kompetisi. Tentunya jika Bapak Ibu memiliki prestasi, misalkan mengikuti lomba ataupun apapun itu juga bisa dilampirkan. Yang terakhir yaitu kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ini buktinya apa? Misalkan Bapak Ibu guru berperan di desa Bapak Ibu. Nah, ini harus ada SK-nya. Nah, SK-nya ini bisa Bapak Ibu atau surat tugas lah minimal. Nah, itu Bapak Ibu guru lampirkan, atau juga Bapak Ibu guru di dalam lingkungan sekolah menjadi panitia di sekolahan, itu juga bisa Bapak Ibu guru nanti lampirkan dalam portofolio. Nah, ini sebelum melaksanakan PPG, monggo Bapak Ibu guru bisa segera menyiapkan portofolio ini. Seperti itu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Guntur Cahyono atas presentasi yang telah dipaparkan pada malam hari ini. Baik, mohon sabar dulu nggih yang mau bertanya. Nanti kita selesaikan setelah acara pemaparan selesai. Selamat datang kepada Bapak Dr. Imam Wahyudi, MPD, yang baru saja bergabung. Apa dari tadi, Pak? Tidak salah lihat saya tadi. Mohon maaf Pak Imam. Kita lanjutkan nggih Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk selanjutnya ada pemaparan materi terkait dengan kesiapan PPG dari jenjang SMA atau SMK. Beliau adalah Ibu Diah Wijayanti. Halo Ibu Diah. Baik. Tes audio dulu, Bu. Tes. Oh iya, baik. Baik, Suara saya siap. sudah jelas, Sudah. Oh, sangat jelas Ibu. Baik, bisa dimulai nggih Ibu Diah Wijayanti, kepada beliau disilahkan. Monggo Ibu. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada tim panitia Peta Mahardika Kabupaten Blitar karena sudah menghadirkan saya di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian yang sudah join. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi persiapan PPG Bapak Ibu semua. Baik, saya Diah Wijayanti, saya telah melakukan PPG lulus tahun 2022 November kemarin.
Jadi sama dengan Pak Guntur, saya melakukan PPG itu selama 3 bulan, Bapak Ibu. Dan di 3 bulan itu dilakukan secara daring. Semuanya sudah dibahas lengkap oleh Bu Siska dan Pak Guntur, jadi saya nanti tinggal menambahkan di sisi-sisi mungkin informalnya saja. Saya mohon izin kepada Ibu Eva untuk menampilkan PPT saya. Baik. Ibu sudah share PPT sebelumnya? Sebentar Ibu. Nah, ini. Sudah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf izin menyampaikan kembali daftar hadir mohon diisi nggih. Sebelumnya mohon mengisi untuk daftar hadir yang sudah di-share di Sudah tampil, Bu? Oh, ya. Silakan Ibu, dilanjut. Baik. Jadi persiapan PPG 2023. Seperti yang sudah disampaikan tadi, step-stepnya oleh Bu Siska dan Pak Guntur, ada lapor diri, pembelajaran, ujian kompre, PPL, UKIN, dan UP, Bapak Ibu. Lapor diri tadi ada beberapa syarat seperti ini, mungkin apabila Bapak Ibu sudah lolos seleksi administrasi sekarang, mungkin bisa dicicil misalnya seperti SKCK-nya, kalau memiliki file kartu cap jempol, cap jari, nah itu akan lebih mudah lagi. Jadi tidak ribet. Kemudian untuk surat sehatnya bisa dicari di puskesmas supaya mungkin juga lebih murah dari sisi biaya. Surat keterangan bebas nafsa ini bisa didapatkan di BNN. Di masing-masing daerah biayanya berbeda, mungkin berkisar antara 100 ribuan. Nah, kemudian menurut pengalaman teman-teman saya, ada yang setelah mengumpulkan file lapor diri, ada yang misalnya fotonya disuruh foto ulang. Jadi Bapak Ibu, nanti mohon cermati semua instruksi dengan seksama untuk meminimalkan kesalahan, jadi biar tidak bekerja 2 kali. Untuk pembelajaran, sama dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Guntur, bahwa ada 3 bagian besar yang kami telah lakukan, dari identifikasi masalah, nanti menentukan problem kita di sekolah itu apa, kemudian eksplorasi alternatif solusi itu berisikan metode pembelajaran apa yang cocok untuk kelas kita, kemudian ada uji-uji. Nah, di sini ada uji kompre. Uji kompre itu untuk mengetahui persiapan kita PPL, Ibu. Kemudian pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi ini adalah PPL itu sendiri. Kemudian refleksi akhir sebelum pada akhirnya nanti kita melakukan UKM PPG atau dengan kata lain UP dan UKIN. Nah, untuk UKIN dan UP saya tidak akan bahas detail di sini karena tadi pesannya panitia akan dibahas di pertemuan kita yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, untuk komprenya nanti juga tadi sudah diceritakan oleh Bu Siska. Jadi nanti mahasiswa akan diminta untuk memasuki Zoom meeting dengan 2 orang penguji yang telah ditetapkan oleh LPTK. Kalau di kelasnya Bu Siska, tadi lama ujiannya 1 jam, alhamdulillah di kelas saya cuma berkisar 10 sampai 20 menit. Jadi tergantung jurusan, kelas, dosen, masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian untuk PPL, tadi sudah didetailkan oleh Bapak Guntur. Jadi, tapi di luar itu, kita harus yang pertama, kelas yang digunakan untuk PPL kita persiapkan terlebih dahulu. Terserah Bapak Ibu mau menggunakan kelas yang tipe seperti apa. Sekedar berbagi saja, saya kemarin menggunakan kelas, saya pilih kelas yang anaknya
pinter-pinter, nurut-nurut, tapi ternyata itu jadi nilai negatif malah oleh dosen karena katanya tidak terlihat alamiah. Cuma kelebihannya saya mudah handle-nya. Kemudian untuk kelas yang mungkin teman saya yang kebetulan mendapatkan kelas yang agak di luar ideal, ya Bapak Ibu, dia kesulitan mengajarnya harus pakai otot dan sebelum jam pulang pun anak-anaknya sudah nyangklong tas. Nah, itu malah mendapatkan nilai yang bagus, malah dapat pujian dari dosen saat itu. Tapi juga dia benar-benar bekerja keras dan penuh tantangan untuk mengendalikan kelas. Kemudian yang kedua, perangkat pembelajaran lengkap sesuai arahan dosen pembimbing. Jadi misalnya kalau di kurikulum Merdeka, istilahnya adalah modul ajar, nanti diminta tujuan pembelajarannya lengkap dengan ABCD misalnya. Nah, itu diikuti saja. Yang terakhir, ini biasanya kalau menurut saya, teknisnya itu lebih susah daripada 1 dan 2 ini. Nah, itu yang harus disiapkan benar-benar. Yang pertama adalah gadget. Kalau di kelas saya kemarin, kita melakukan PPL itu 4 kali, satu PPL itu 2 kali 45 menit, jadi 90 menit sekali PPL, dan itu harus on Jimit terus dengan teman-teman satu kelompok dan dosen serta guru pendamping. Kemudian alat-alatnya, berarti kalau untuk on, berarti Bapak Ibu juga harus memiliki memory card yang cukup. Kemudian HP, saat itu saya menggunakan 3 perangkat, laptop, kemudian HP, dan kamera. Ada teman yang bahkan karena dosennya meminta untuk hal yang dituliskan di lapangan itu dituliskan secara detail, dia menggunakan sampai 8 HP. Nah, ini nanti menyesuaikan saja Bapak Ibu. Kemudian akses internet yang cukup. Kemudian videographer, otomatis kita harus menyiapkan videographer. Mungkin kalau saya, karena saya mengampu kelas besar, tingkatan SMK, SMA, saya bisa minta tolong anak-anak untuk menjadi videografernya. Kemudian video editor, akan lebih baik kalau Bapak Ibu memiliki kemampuan editing, mungkin seperti Canva atau Filmora. Namun jika tidak, jenengan bisa mulai mencari-cari siapa kiranya yang mungkin bisa dijadikan tumpuan untuk mengedit video Bapak Ibu. Karena yang dikumpulkan adalah video, selain video panjang, juga video berdurasi 15 menitan. Jadi, misalnya ini saya kumpulkan video panjangnya 2 kali 45 menit, saya juga harus mengumpulkan ringkasannya selama 15 menit dan disertai dengan label pembelajaran saat itu sedang melakukan proses apa, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya nulisnya mikrofon tempel, tapi mikrofon clip on karena kadang kalau di kelas itu suara kita tidak masuk ke Zoom-nya, ke Jimit-nya, jadi kita mungkin butuh clip on. Ya, saran saya diusahakan apabila ada saja Bapak Ibu, kalau nggak ada pinjem, diusahakan tidak membeli. Kemudian yang lain seperti LCD, sound, karena untuk menampilkan mungkin video pembelajarannya, terus kabel olor, tripod, itu juga sangat penting. Nah, berikut ini adalah tips-tips yang bisa digunakan agar lancar PPG, insya Allah. Jadi yang pertama, otomatis ini saya percaya jenengan lakukan semua, minta doa dan dukungan dari orang rumah dan rekan kerja di sekolah. Jadi selama
proses PPG berlangsung, kemungkinan besar peran panjenengan semua di rumah dan di sekolah akan akan terganggu. Jadi kalau kita sudah pamitan terlebih dahulu, sudah info terlebih dahulu, insya Allah orang-orang terdekat kita juga akan mendukung dengan sekuat tenaga. Yang kedua, cermati segala instruksi dengan teliti. Jangan lewatkan undangan briefing apapun dari LPTK, karena disinilah segala informasi akan berlangsung. Kemudian yang ketiga, ini mungkin tidak semua teman yang sedang melakukan PPG melakukannya. Dalam satu kelas, setelah jenengan dikumpulkan dalam grup, mungkin nanti kan sudah ada interaksinya, buatlah grup WA kecil berisi 5-6 orang dengan teman PPG yang sefrekuensi Bapak Ibu. Grup ini akan sangat berguna bagi jenengan untuk mungkin sharing tugas, minta pendapat teman, kemudian juga menghindari konflik rumah tangga juga. Jika misalnya kalau japri, nah itu kan bahaya, ada yang konflik juga. Nah itu bisa menggunakan grup WA kecil. Keempat, sediakan vitamin dan obat-obatan darurat. Usahakan tidak sakit selama PPG. Kalau mungkin mulai badan nggak enak, segera diasup nutrisinya ditambah. Jadi soalnya kalau sakit, jenengan sakit saat PPG itu benar-benar mungkin kepala pusing, tapi tetap harus di depan laptop. Nah itu akan ya sangat menderita Bapak Ibu. Kemudian kumpulkan tugas sebelum deadline apapun hasilnya. Lebih mudah, lebih baik mengumpulkan tugas yang mungkin belum sempurna daripada telat. Kita sendiri saja saat anak-anak mungkin terlambat mengumpulkan, mungkin hati kita akan gelo. Begitu juga dengan dosen-dosen. Kemudian siapkan anggaran darurat untuk pengeluaran tidak terduga, terutama saat PPL. Ini nanti siapa tahu jenengan tiba-tiba sekolahnya tidak ada LCD, terus jenengan, ternyata benar-benar sangat butuh untuk beli, ya berarti harus disiapkan. Yang terakhir, setelah semua yang kita lakukan, setelah pembelajaran perangkatnya sudah lengkap, doanya sudah, vitaminnya sudah, tapi ternyata ada kejadian yang tidak terduga dan tidak menyenangkan, lakukan manajemen hati dan pikiran dengan baik. Bapak Ibu, sekedar berbagi, saya melakukan PPG itu saat saya memiliki bayi usia 6 bulan, jadi mungkin bisa dibayangkan hektiknya seperti apa, kemudian bagaimana harus mengerjakan tugas saat anak sakit misalnya. Nah itu tidak apa-apa, badai akan berlalu Bapak Ibu. Kemudian juga mungkin saat saya sebelum ujian kompre itu juga mengalami kejadian yang memalukan, tidak apa-apa saya ceritakan di sini. Jadi saya waktu itu melakukan simulasi PPL dan itu direkam sebagai tugas dengan dihadiri oleh mungkin oleh dosen dan oleh guru pendamping beserta teman-teman satu kelompok. Saya harus berperan sebagai guru dan teman-teman berperan sebagai siswa. Itu direkam dan saya meminta tolong teman untuk merekamkannya. Beliau merekamkan peserta 1, 2, 3 itu berjalan dengan baik. Nah, giliran saya ternyata setelah kejadiannya selesai, ternyata rekamannya, laptopnya error Bapak Ibu. Nah itu, tidak apa-apa down pada waktu itu, ya saya down juga. Cuma setelah itu saya istirahat, saya main dengan anak. Setelah itu kembali lagi, alhamdulillahnya Bapak Ibu dosennya memberikan kesempatan untuk take ulang. Jadi saat
ada kejadian yang tidak menyenangkan di luar rencana kita, ya dikomunikasikan saja dengan teman-teman dan dosen. Insya Allah nanti akan dibantu. Demikian sih paparan dari saya. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu narasumber kita pada malam hari ini yang sungguh hebat. Itu tadi memang Bapak Ibu sekelumit cerita di balik PPG itu pasti ada. Kemarin pun saya juga merasakan hal itu Bapak Ibu. Lika-likunya PPG luar biasa, tetapi tetap kita jalani saja. Tetap kita jalani. Apapun yang terjadi tetap berjalan. Semoga panjenengan semuanya diberikan kesuksesan, kesehatan selalu nanti masa PPG sampai selesai. Amin. Baik Bapak Ibu, berakhirlah sudah pemaparan materi pada ketiga narasumber kita pada malam hari ini, dan sekarang sudah bertambah ada 85 orang sampai malam ini. Dan ini tadi untuk perjenjang sepertinya hampir sama untuk tahapan-tahapan alur-alurnya itu hampir sama sebenarnya, hanya yang membedakan mungkin di durasi waktunya saja. Ada di Bu Siska tadi berapa hari Bu? Berapa hari Bu panjenengan tadi melaksanakan PPG itu? Ada 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan untuk kategori 1 Terus kemudian ada Bapak Guntur Cahyono juga seperti itu, dan jadi dia juga sama. Untuk kegiatan tahapan-tahapannya pun juga hampir sama untuk semuanya. Dan terima kasih Ibu Diah Wijayanti sudah berbagi tipsnya. Sangat memang itu untuk doa dan dukungan dari orang rumah itu sangat dipentingkan Bu. Bapak Ibu betul-betul sangat ya harus diutamakan lah untuk orang terdekat kita, apalagi orang di rumah, apalagi untuk suami, istri, ngomong dulu. Memang itu urgen sekali kalau untuk orang rumah. Baik Bapak Ibu, untuk materi saya ingatkan kembali, untuk materinya dan link absennya ada di kolom chat. Monggo Bapak Ibu bisa mengaksesnya di kolom chat Dan untuk berikutnya, untuk memperjelas pemahaman materi kita pada hari ini, kami undang peserta yang hadir ini untuk bertanya, dan kami buka untuk termin pertama dengan kesempatan 3 penanya terlebih dahulu. Saya buka termin pertama untuk kesempatan 3 penanya terlebih dahulu. Nanti jika waktunya masih cukup, akan kami lanjutkan untuk termin kedua. Untuk termin pertama, kira-kira apakah ada pertanyaan untuk masing-masing jenjang? Dan nanti silahkan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asal instansi. Dimohon juga untuk pertanyaan yang disampaikan itu secara singkat dan jelas, serta untuk jenjang apa, link kemudian agar lebih terarah seperti itu. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk yang mau bertanya. Monggo, kami tawarkan. Bunda, sepertinya ada pertanyaan di chat. Di kolom chat sepertinya ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Sebentar, Bu. Baik, ini saya baca dari Ibu Sulastri, dari paling bawah Ibu Sulastri, Assalamualaikum, saya dari SDN 227 Patila, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ya Allah, hadir malam hari ini dari Sulawesi Selatan. Baik, mau tanya bagaimana langkah-langkah selanjutnya PPG dalam jabatan atau peserta dari guru penggerak setelah pretest, apakah ikut belajar atau mengerjakan tugas-tugas atau hanya tesnya saja? Mohon pencerahan, terima kasih. Oh, ini dari Ibu Sulastri, SD 227 Patila, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menanyakan tentang kalau sudah mengikuti guru penggerak bagaimana kelanjutannya untuk PPG? Apakah langsung hanya tugas-tugas saja langsung
tes UP UKIN atau bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu mohon diperhatikan juga karena ini menyangkut tentang kebijakan, nggih. Kita juga tidak ada kewenangan tentang hal itu, menjawab memang bukan kewenangan kami, mohon maaf. Dan juga mungkin untuk para narasumber pun juga begitu. Kita istilahnya mah kalau ada panggilan saja ya jalan kan gitu nggih. Untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya kita tunggu arahannya seperti apa. Nanti juga dibantu mungkin Bapak Imam Wahyudi yang hadir di sini juga ikut membantu menjawab Bapak. Ada lagi untuk pertanyaan selanjutnya? Coba tak buka dulu ke atas. Hanya satu itu, Bun. Monggo Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pak Diharjo, baik Pak Diharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva. Sama-sama. Yang mau saya tanyakan kepada beberapa narasumber, mohon triknya untuk mengerjakan soal pretest karena pengalaman saya kemarin tidak bisa lolos dan saya ingin besok Rabu untuk pretest saya itu lolos. Pekaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diharjo mau pretest besok Rabu. Semoga nggih, amin. Amin. Doa yang baik juga buat teman-teman Bu Eva. Ya, amin. Nggih, Pak. Semangat nggih, Pak. Baik. Semangat ini Bu mengikuti supaya lulus. Ya, amin. Ya pasti Pak. Kita semuanya mendoakan. Kita bersama-sama di sini berkolaborasi untuk saling mendoakan. Amin. Baik, masih kita tampung dulu ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya, monggo. Halo. Monggo, Mbak Ibu, mumpung ada kesempatan. Ya, Bu Siti Zulfatul. Mungkin karena penjelasannya narasumber sudah sangat jelas dan detail, jadi sampai speechless semuanya, terpukau. Monggo langsung bisa ditanggapi aja, Bun. Langsung saja. Nggak ada lagi? Sudah? Baik. Sepertinya. Pertanyaan dari Pak Diharjo. Bagaimana sih tipsnya tips dan triknya untuk bisa lolos pretest? Oke, silahkan dari salah satu narasumber kita menjawab. Bu Siska, monggo. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya akan mencoba untuk memberikan tips buat Bapak Diharjo. Semoga Bapak Diharjo bisa lulus pretest ya. Amin. Yang pertama ya Bapak, persiapkan diri dengan baik dengan cara panjenengan yaitu mempelajari kisi-kisinya pretest itu. Intinya itu panjenengan bongkar apa saja kunci-kunci yang ada di kisi-kisi itu Bapak. Itu yang pertama. Jadi harus kita bisa membongkar ya kisi-kisi pretest. Yang kedua, panjenengan wajib istirahat yang cukup ya Bapak, karena istirahat yang cukup itu akan membuat panjenengan itu lebih fresh dalam mengerjakan. Yang ketiga, Bapak, tolong pahami cara pengerjaannya soal pretest itu dengan jelas yang disesuaikan dengan juknis. Yang keempat, ya Bapak, kerjakan soal itu dengan cermat dan cari yang paling mudah terlebih dahulu. Sedangkan yang terakhir, Bapak, periksa kembali dan teliti hasil jawaban Bapak tadi, paling tidak panjenengan kasih waktu untuk 10 menit untuk mengecek Bapak. Nah, pasti panjenengan bingung untuk mempelajari agar cepat mengerjakan soalnya ya Bapak ya. Oke, caranya itu ada 5 tips dari saya. Yang pertama, pilih jawaban yang terpanjang.
Yang kedua, pilih jawaban pola yang terbanyak. Yang ketiga, pilih jawaban yang semua benar atau tidak. Yang keempat, pilih jawaban dengan menemukan kata kunci pada soal tersebut. Dan yang kelima, yaitu adalah pilih jawaban dengan bagian pertama dan yang terakhir. Apabila ada waktu, mungkin kita bisa share screen ya, Bu Ami ya, untuk contoh pilihan jawaban terpanjang itu kayak gimana. Mungkin kalau ada waktu, mungkin dari narasumber yang lainnya bisa menambahkan, saya persilakan. Mungkin dari Pak Diarjo bagaimana? Apakah ada sedikit gambaran? Baik, terima kasih Siska. Pak Diharjo. 5 di antara 5 tipsnya tadi yang saya agak kurang pahami itu yang kedua, itu maksudnya yang berpola itu apakah untuk yang matematika nggih? Contoh, ini contoh saja soalnya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Mengkomunikasikan hasil. 2. Merumuskan masalah. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, melakukan percobaan. Yang kelima, mengumpulkan informasi. Yang keenam, mengumpulkan hipotesis atau menyusun hipotesis. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Yang 8, merencanakan percobaan. Pertanyaannya, urutkan metode yang benar setelah menyusun hipotesis. Pilihannya A, B, C, D, E. Dari A, 2, 5, 6, 8, 4. Yang B, 2, 5, 6, 7, 1. A, B sama ya, 2, 5-nya. Nah, yang C, 8, 4, 5, 7, 1. Yang D, 8, 4, 3, 1, 5. Yang E, 8, 4, 3, 7, 1. Pola terbanyak yang AB apa yang C, D, E? Jadi ambil pola terbanyak, ngambil aja yang C, D, E. Dari 8 dan 4 sama, kita abaikan dulu. Kita cek yang baris ketiganya. Ada 5, ada 3, ada 3. Dicek jawaban yang menurut panjenengan sesuai yang mana. Baru jenengan lanjutkan untuk pola terbanyak seperti itu. Ada lagi Bapak? Bagaimana Pak Diharjo? Oke. Gitu. Baik, ada tambahan dari Pak Guntur atau Bu Diah mungkin? Saya sedikit menyampaikan tambahan saja, nggih. Kalau dari saya itu begini, Bapak. Untuk mempelajari sebelum pretest ini saya belajar dari selain kisi-kisi yang telah disampaikan Bu Siska tadi, benar saya juga mempelajari setiap kisi-kisinya. Selain itu saya juga belajar dari YouTube. Mikrofonnya mati, Pak Guntur. Oh, nggih, mohon maaf. Iya, lupa. Pencet mungkin Pak. Iya. Kalau saya sedikit menambahkan dari Bu Siska tadi, nggih. Benar tadi dari kisi-kisi itu kita bedah satu persatu soal gitu. Selain itu dari kisi-kisi saya juga dari YouTube, Bapak. YouTube itu kan saya mencari kata kunci misalkan pretest PPG, kalau saya kan mapel bahasa Indonesia, pretest PPG bahasa Indonesia. Nah, itu akan muncul. Nah, dari itu saya pelajari dari di YouTube itu, Bapak. Selain itu juga saya menghafal KKO, kata kerja operasional. Nah, itu saya memahami dari setiap KKO C1, C2, C3. Nah, itu saya pahami karena setiap soal itu pasti ada itu. Entah itu yang bagian menyimak, menalar, seperti itu, Bapak. Nah, mungkin sedikit yang tips dari saya yang saya sampaikan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Guntur. Ibu Diah menambahkan atau cukup? Sedikit saja Bapak, apakah Pak Diharjo sudah bergabung dengan grup Telegram PPG yang satu jenjang atau satu jurusan? Sampun. Ya, biasanya saya belajarnya juga dari situ Bapak. Biasanya di situ saling berbagi kisi-kisi yang bisa dibedah. Kemudian kalau di saya kemarin
yang banyak adalah soal pedagogiknya. Buat saya pedagogik dan profesional mungkin agak lebih sulit pedagogiknya, karena kalau pedagogik itu kalimatnya kan banyak jebakan. Kalau profesional, kalau saya kimia, ngitung, habis itu misalnya salah kan kerasa ini kayaknya salah seperti itu. Kalau pedagogik semua jawabannya kan terlihat baik. Mungkin Bapak bisa ditambahkan untuk belajar di pedagogiknya. Karena di angkatan saya itu pedagogik juga soalnya lumayan banyak, Bapak. Itu saja, Pak Diharjo. Bagaimana Pak Diharjo? Nggih, terima kasih atas tips-tipsnya. Cuma yang sampai saat ini yang agak sedikit kendala tadi disampaikan nggih untuk ketiga narasumbernya kisi-kisinya ngoten nggih. Cuma sampai saat ini Rabu nggih. Rabu itu saya ujian, kisi-kisinya itu belum ada. Cuma yang ada itu tahun 2022. Katanya yang karena saya nggih belajar bersama-sama itu mirip Pak, mirip wonten. Oke, sebelum itu Pak Diharjo dari SD mana instansinya atau SMP atau SMA? Saya SD, Bu. Guru SD. Bisa berhubungan dengan Bu Siska nanti kisi-kisinya, Bu, ya. Ya. Bisa di-share. Nggih. Boleh. Baik, Pripun? Bu Siska belum mencantumkan nomor HP kok mau berhubungan lewat apa? Oh iya, Bu Siska, mohon di kolom chat nggih. Ada yang membutuhkan. Baik. Kita lanjut Bu Siska, mohon dimaklumi Pak Diharjo itu kalau di guru penggerak itu ya paling heboh pokoknya. Heboh mohon dimaklumi Bun. Lebih Pak Diharjo semangat terus. Iya. Orangnya itu apa adanya kok, Bu. Saya lebih ada suka apanya. Nah. Oke, Bu, biar tidak sepaneng nggih Bapak Ibu. Khawatirnya Bu Siska takut nanti sama Pak Diharjo. Itu sudah di kolom chat, monggo. Ya Pak Diharjo ya. Catat Pak Diharjo. Saya masih ABG, Bu. Saya masih 17 tahun. Pak Diharjo nakal. Boleh, silahkan dilanjutkan di balik layar saja nggih. Oke, kita lanjut. Baik. Tadi ada yang bertanya di kolom chat dari Ibu Umriah SPD, ini dari Jember. Berkas surat dokter dan lain-lain itu dicantumkan setelah lulus PPG atau saat mendaftar di awal, nggih. Tadi sudah disampaikan nggih dari Ibu Siska, Pak Guntur juga Ibu Diah, bahwasanya untuk kelengkapan itu waktu lapor diri sesaat nggih, betul nggih? Jadi waktu pengumuman lolos PPG. Ngaten. Jadi bukan sebelum pretest atau bagaimana, tetapi waktu setelah lolos PPG diumumkan setelah lolos. Begitu Ibu Umriah. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan mumpung ketemu narasumber kita yang hebat ini loh. Monggo. Oke, ada Ibu Ike Jusvita. Iya. Monggo Ibu Ike dipersilahkan dari nama dan juga instansinya nggih, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Salam kenal dari saya Ika Juswita dari UPT SD Negeri Ngoran 2 Kecamatan Legok. Mohon izin tidak on cam nggih. langsung dengan suara saja. Terkait dengan materi malam hari ini tentang PPG, saya sudah lulus pretest dan ceritanya tinggal nunggu untuk kesediaan. Kemarin saya sudah upload fakta integritas dan lain-lainnya. Saya tinggal nunggu panggilan atau kesediaan diri nggih. Nah, bersamaan dengan itu juga saya juga lolos CGP angkatan 8. Nah, itu yang bikin saya bingung apakah nanti waktunya itu bersamaankah antara CGP dan PPG.
dan apa yang harus saya lakukan. Mohon pencerahannya dan juga motivasinya kalau misalnya seandainya itu bersamaan, nah apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, mohon saran dan juga motivasi dari panjenengan semuanya yang sudah berpengalaman baik di CGP Angkatan 4 maupun di PPG yang sudah lulus. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat nggih Ibu Ika Juswita, dua-duanya langsung masuk loh. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi sekarang mumet nggih. Tapi Iya. mumet sekarang. Bingung. Bingung. Saya takutnya kalau bersamaan. Kalau sekarang CGP infonya bulan Mei mulai. Nah, untuk PPG kan belum ada info. Saya takutnya ketika CGP itu berjalan dan PPG ada pengumuman. Nah, itu soalnya teman saya yang dari Tulungagung itu ada bersamaan. Jadi CGP-nya dulu, kemudian PPG-nya juga masuk. Jadi dia bersamaan untuk mengikuti. Nah, itu yang saya minta sarannya bagaimana. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ika Juswita. Ibu Ika Juswita dari mana nggih tadi? Mohon maaf. Dari UPT SD Negeri Ngoran 2, Kecamatan Lego. Iya. Makasih. Baik, Ibu Ami sudah nggak sabar ini mau menjelaskan tips dan triknya ini bagaimana Bu Ami, monggo diperjelas bagaimana kalau benturan dua PPG sama CGP ini bersamaan. Monggo Bu Ami. Terima kasih waktunya. Jadi saya gini Bun, saya cerita pengalaman pribadi aja ya. Jadi saya termasuk orang yang mengalami PPG full 3 bulan, juga CGP full 1 tahun. Jadi mungkin saya bisa sedikit sharing ya. Jadi ketika awal saya mulai PPG itu saya memang ada informasi, Bu Ika teman saya Bun di Kecamatan Lego. Jadi beliau teman KKG juga di kelas 6. Jadi saya itu ketika awal saya PPG itu dapat info nggak boleh double sama CGP nggih. Tapi karena saya penasaran ya sudah saya daftar dua-duanya. Tapi karena jadwalnya itu mundur-mundur gitu ya. Jadi akhirnya nggak sampai bareng gitu Bu Ika kalau di saya. Jadi kebetulan saya selesai PPG jarak 1 apa 2 bulan gitu baru mulai yang CGP-nya. Jadi alhamdulillah saya bergantian gitu. Tapi saya membayangkan seandainya menjalani dua-duanya, kebetulan pas saya PPG juga bareng CGP, kayaknya memang bisa sih bisa, cuma memang perlu tenaga yang ekstra, jadi luar biasa. Kalau di saya ketika PPG itu memang full, bahkan mengajar pun enggak bisa. Jadi kita 3 bulan tuh free mengajar karena memang kegiatannya penuh dari pagi sampai sore, belum tugas-tugasnya, belum cuma PPL dan lain-lain itu memang sangat menyita waktu. Tapi saya yakin panjenengan semuanya pasti bisa karena kadang kita the power of kepepet itu ternyata juga mandi sekali itu ya. Kayaknya nggak mungkin bisa, tapi ketika kita sudah kepepet, saya itu nggak terpikir saya bisa membuat video, saya bisa mengedit video dari 2 jam menjadi 15 menit. Saya nggak terpikir untuk bisa itu. Tapi karena saya kepepet, ya sudah saya lakukan, ternyata saya juga bisa seperti itu. Jadi panjenengan harus yakin bahwa panjenengan mampu. Kemudian kalau untuk guru penggerak itu menurut saya fleksibel waktunya, jadi lebih santai gitu loh Bun. Jadi Budia kemarin saya telepon itu katanya mau daftar CGP belum berani katanya. Jangan khawatir Bun, kalau dibandingkan dengan PPG itu nggak ada separuhnya, jadi lebih berat di PPG sekali. Jadi CGP itu lebih ringan daripada yang di PPG. Bu Eva juga sama dengan saya 2021 PPG, kemarin CGP ya Bu Eva ya. Jadi lebih ringan di CGP. Monggo jangan takut untuk daftar CGP. Jadi menurut saya lebih ringan. Jadi nanti mungkin ketika jenengan terpaksa harus bebarengan, monggo nanti bisa dikondisikan Bu Ika ya. Jadi untuk CGP itu tidak full meet-nya hanya beberapa kali dalam 1 minggu. Kemudian tugasnya juga fleksibel, tidak harus terpaku seperti PPG. Misalnya membuat video ya harus seperti ini ada aturannya. Tapi kalau di CGP kita bisa mengerjakan tugas sesuai dengan karakter kita ya Bun. Kalau kita suka menulis dalam bentuk artikel boleh, kalau kita suka misalnya video dalam bentuk video boleh, jadi lebih fleksibel. Jadi menurut saya yakin ketika mungkin nanti terpaksa harus jalan dua-duanya, panjenengan mesti mampu karena CGP-nya menurut saya agak lebih
agak lebih fleksibel waktunya dibanding yang PPG. Jadi tetap semangat Bu Ike, tetap maju terus, dan saya bisa siap berbagi bersama teman-teman juga. Sukses untuk jenengan. Mungkin itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ami. Itu tadi sedikit berbagi. Memang Ibu Bapak sekalian, kalau kebarengan itu kalau membayangkan saja itu enggak bisa. Kalau sampun dilakoni pun toh saged, insya Allah saged. Enggak usah dibayangkan. Yang penting Ya. kita jalani saja. Gitu, Ibu. Ya, siap Bu. Terima kasih. Nanti Bu kalau Ami. ada misalkan kesulitan atau apapun, kendala apapun, monggo kita bisa berbagi. Bapak Ibu di sini, monggo sambil sharing ngaten nggih, kolaborasi bersama. Ya, Oke, terima Bu. kasih. Ya, terima kasih Bu Ami dan juga teman-teman yang lainnya. Doakan semoga tidak bersamaan dan lancar semuanya. Amin. Amin. Sukses. Sukses selalu, Bu Ike. Ya. Baik, berikut ada Ibu Ani Kurniawati yang sudah raise hand. Halo Ibu Ani. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kamera ya Bun, mohon maaf. Monggo. Iya Bu, saya mau tanya, ini kasusnya saya juga sama dengan Bu Ike ya. Terima kasih pencerahannya. Untuk pertanyaan saya ingin bertanya untuk kegiatan CGP itu apakah ada kegiatan keluar kota Bun? Gitu. Jadi selain kegiatan secara daring, apa mungkin perlu keluar kota, mungkin ada acara apa gitu, apa perlu enggak? Karena mungkin sebagai istri ya, kadang untuk mendapatkan izin keluar kota itu kayaknya berat sekali gitu loh Bun. Jadi ini pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ibu Ani Kurniawati dari mana? Saya dari TK Dharma Wanita Salam, Kecamatan Wonodadi. Salam ya? Ya. Salam Wonodadi. Baik, Bu Ami, monggo Bu Ami. Ini kalau kaitan CGP tak serahkan sama Bu Ami aja. Padahal sih teman-teman Ini kok gimana ini Bun? Mohon izin nggih. Dia Pak Guntur Bu Siska. Ini kita kok ganti haluan. Jadi nggih mohon izin. Jadi begini, kalau CGP itu yang saya alami tidak ada jadwal keluar kota Bunda. Jadi kalau kita lokakarya itu ya seputar Blitar. Malah yang terakhir ini kalau dulu angkatan 4 itu kegiatan lokakarya kan 1 bulan sekali, itu di hotel Bun Mas Yan. Jadi masih ada fasilitas di hotel ya Pak Diarjo, Bu Eva, Bu Dewi ya kalau SH. Sarjana, bukan SH sarjana hukum tapi sobo hotel. Iya. Terus kebetulan karena angkatan berikutnya sudah tidak di hotel lagi, jadi tempatnya di sekolah ya Bun. Jadi ada geser pergantian antara dinas pendidikan dengan Capdin ya. Jadi biasanya kalau bulan ini misalnya di dinas pendidikan biasanya di SD atau mungkin di dinas pendidikan ya katanya yang sekarang ini, kemudian ganti di SMA. Jadi, seperti itu aja Bun, enggak sampai luar kota. Jadi itu pun cuma sebulan sekali loh karyanya itu. Sedangkan kegiatan yang lain itu daring, kemudian kalau tugas-tugas juga pakai LMS juga. Jadi alhamdulillah enggak ada yang sampai keluar kota. Jadi aman. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ami pencerahannya. Begitu Bu Ani Kurniawati, kalau memang CGP itu fleksibel. Kalau untuk masalah pembelajarannya juga fleksibel, enak kok. Tergantung PP-nya nanti bagaimana. Ada loh CPP-nya di sini loh. Iya, sekali lagi tanya Bun. Monggo. Teman saya itu angkatan 7 itu juga belum mulai pendidikan loh Bun. Tahap berapa Bun? Tahap 7, angkatan 7. Kan ada 2 tahap nih kalau kemarin kalau betul salah. Lupa enggak tahu katanya masih menunggu adanya pengajar praktek gitu baru nanti dimulai pendidikannya. Oke. Apa mungkin nanti Blitar juga mundur gitu jadwalnya Bu? Ya, kita tunggu saja nggih Bun nggih. Ini masih pembekalan CPP, nanti akan launching sendiri CPP-nya ya. PP-nya akan yang mengajar. Begitu ya Bang. Izin menambahkan sedikit Bu Eva nggih. Memang Bun, sepengetahuan saya memang termasuk teman saya satu sekolah itu angkatan 7, cuman belum mulai pendidikan nggih. Jadi katanya sih masih menunggu PP gitu nggih. Saya juga belum paham kebijakannya seperti apa. Yang jelas sepengetahuan saya itu yang angkatan 7 belum pendidikan itu ada 70-an. Kemudian yang angkatan 8 baru lulus termasuk Bu Ike itu ada 248. Itu se Kabupaten Blitar.
Jadi untuk PP-nya bagaimana itu belum, karena yang PP Kabupaten Blitar termasuk alhamdulillah saya, teman-teman ada 31 orang itu masih mau pembekalan, Bu. Jadi masih mau pembekalan, kemudian doakan, minta doa teman-teman juga semuanya agar CPP-nya yang Kabupaten Blitar lolos semua gitu 31. Amin. Amin. Entah kami itu akan mendampingi CGP-nya angkatan berapa, 7 atau angkatan 8 juga belum tahu. Jadi kita nunggu kebijakannya bagaimana. Ini ada ini loh, ada PP angkatan 7 ini, Bu Julfa ini yang luar biasa juga ini. Beliau ini cantik sekali. Selamat malam Bunda. Sudah sampai lokakarya berapa Bunda? Selamat malam Bu Ami. Kita masih mau Mei ini angkatan 8-nya. Kalau angkatan 7 sudah modul 2 kayaknya. Oh gitu. Jadi Bu Ani mungkin monggo menunggu bagaimana kebijakannya nanti, apakah menunggu PP yang masih mau pembekalan itu bagaimana, kita tunggu saja gitu. Tapi kayaknya mundur mungkin Bun. Jadi mudah-mudahan aja nanti semua bisa terkondisikan, terutama yang mau PPG itu. Betul, setuju Bu ya. Terima kasih. Tapi itu kebijakan oleh Bunda dari sananya, jadi saya hanya memperkirakan, memprediksi aja. Berdoa saja Bu supaya tidak bersamaan. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih, tetap semangat Bu Ani bersama teman-teman tadi. Baik, ini nanti ganti haluan CGP kayak Ibu. CGP, CPP. Ayo monggo yang mau bertanya terkait dengan PPG, kesiapan PPG panjenengan, Bapak Ibu monggo dipersilahkan. Halo, Bapak Ibu, ada lagi napa mboten? Kalau mungkin tidak ada, karena masih ada waktu, Bu Siska tadi katanya mau share screen yang untuk persiapan pretest tadi. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang mau pretest besok-besok. Mungkin begitu bisa. Bisa Bu Siska berbagi ilmunya, praktek baiknya. Kayaknya teman kita banyak yang pretest Bunda, Bu Eva. Jadi yang CGP kita banyak yang pretest, Bu Nuni. Oh, masih mau pretest? Oh, iya. Okay. Untuk kota yang angkatan 5 betul. Jadi Bu Tuti itu, kemudian Bu Nuni juga mudah-mudahan, termasuk Pak Diharjo juga ya. Semoga lancar teman-teman semua. Amin. Amin. Dan Ibu Nuni ini pun muncul. Ibu Nuni sambil nunggu Bu Siska. Sambil menunggu Bu Siska, silakan Ibu Nuni. Baik, terima kasih Bu Eva, terima kasih Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf tadi saya lupa kalau ada Zoom. Baru gabung jam 9 lebih tadi. Sebenarnya lebih seperti yang Pak Diharjo tadi ya, mungkin motivasi atau apa, karena memang di sini itu kelemahan saya, jujur kelemahan saya itu ada di matematika. Beda Pak Diharjo, kalau Pak Diharjo kan memang S1-nya matematika ya, jadi kalau ada soal matematika saya pernah satu bimbel sama Pak Diharjo itu langsung dilahap habis sama Pak Diharjo, kalau saya enggak bisa. Nah mungkin ada enggak trik kira-kira kalau ada soal matematika itu meskipun kita enggak terlalu bisa itu, kalau soal seperti ini itu jawabannya seperti ini. Kadang kalau misalkan seperti KD itu kan kita bisa menganalisis, misalkan C3 pasti nanti juga di C3. Nah kalau untuk matematika itu ada nggak trik, misalkan kita nggak terlalu bisa tapi kira-kira jawabannya ini, nah itu ada nggak kira-kira? Karena saya itu memang jujur lemah di matematika, akhirnya mau belajar matematika pun saya kurang bisa. Nah itu solusinya bagaimana? Dan waktunya juga tinggal besok ya Pak Diharjo ya. Kita berjuangnya di hari Rabu, dan sebelumnya saya juga ada kesempatan pretest bersamaan waktu itu masih pendidikan guru penggerak, dan saya sama Pak Diharjo belum lolos gitu. Nah ini ada kesempatan lagi gitu. Jadi agak fobia, agak trauma dengan yang namanya matematika gitu. Mungkin ada solusi untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuni. Baik, kalau Pak Diharjo sukanya atau senangnya matematika, memang yang dikuasai matematika nggih Pak Diharjo nggih.
Oke, nanti Bu Nuni nanti dapat ilmu nanti dari Pak Diharjo atau dari Bu Siska, nggih. Kita lanjutkan dulu nggih, sebentar nggih Bu Nuni. Ada Pak Yuli Sulistiono, raise hand. Monggo Pak, disampaikan. Pak Yuli, Pak Tio. Kepencet apa pripun iki Pak? Kayaknya iya, Bun. Nggih. Minta tolong Bu Ami. Oke. Sudah saya mute. Siap. Baik, monggo kepada ketiga narasumber yang mungkin bisa berbagi terkait dengan mapel matematika niki yang dikeluhkan sama Bu Nuni. Adakah tips dan triknya biar cepet jawabnya gimana? Kalau saya terus terang Bu Nuni, kalau matematika itu ya biasa nggih. Maksud saya biasa itu gini, biasa ndak bisa maksudnya. Ya istilahnya gini ya, logika juga, mainnya juga logika, terus rumusnya juga harus hafal juga gitu loh Bu Nuni, kalau saya loh ini nggih. Oke, Pak Yuli, Pak Tio mau izin berbagi pengalaman ya, sudah saya silahkan Pak tadi dan jenengan di mana toh? Halo. Pak Tio. Kepancet mungkin Bu atau gimana? Ya, tapi di kolom chatnya juga bilang mau izin berbagi pengalaman Bun. Mungkin dilanjutkan aja yang narasumbernya mau. Suaranya nggak jelas Pak Tio ya. Baik, monggo bagi Bapak Ibu narasumber dipersilahkan terlebih dahulu, monggo sinten. Kalau bagian matematika monggo Bu Siska. Bu Dia? Saya share yang tadi aja dulu ya, Bu ya. Oke, siap. Sudah terlihat Bu Siska monggo. Mic-nya belum. Sinyal saya kurang mendukung Bu Ami. Sinyal saya kurang mendukung Bu Abi, mungkin Bu Ami bisa membantu lagi. Filenya yang mana Bu? Atau jenengan? Yang pertama Bu Ami. Oke, saya kurang. Emang sinyal lagi belum bersahabat. Oke, sudah terkirim Bu Ami. Maaf ya Bapak Ibu, menunggu, mesti selalu menunggu bagian saya. Kalau Pak Guntur sama Bu Diah langsung cus. Mungkin karena jenjang SD kali ya, perlu tahapan dulu. Bu Siska, mohon maaf bertanya, LPTK-nya mana Bu Siska? Saya Jember. Jember? Iya. UNED gitu? Iya, UNED. Pak Guntur, kalau Pak Guntur LPTK-nya mana? Unikama Bu, Malang, PGRI. Nggih. Dekat-dekat nggih. Langsung ke halaman 10 aja Bu.
Bapak Ibu jangan takut untuk mengikuti PPG. PPG itu sangat, kalau kita nikmati sangat menyenangkan kok. Tidak rasanya kita tegang ataupun kita ngerasa tertekan seperti kayak kita lihat di Mbah Google gitu ya. PPG itu sangat padat sekali dengan kegiatan. Tidak, kita agak santai kok. Ada waktu buat keluarga, masih bisa fokus ke sekolah, masih bisa ngikuti kegiatan-kegiatan di luar, masih bisa disambi-sambi kok. Dan juga dari pihak LPTK juga mengizinkan dikarenakan dari dosen dan guru pamong itu tidak ingin membebani juga kepada mahasiswa karena tanggung jawab yang pertama adalah kita di lembaga kita Bapak Ibu. Jadi jangan takut kalau karena PPG saya TOEFL di sekolah di rumah saja, tidak perlu. Masih bisa kita sambil di sekolahan kok. Betul nggih Pak Guntur sama Bu Diah, masih bisa kita maksimalkan di lembaga-lembaga kita. Selain itu juga tips saya dalam menghadapi PPG itu yang pertama, jalinlah komunikasi yang baik di satu kelompok itu dari baik ketua kelompoknya, karena bagaimanapun kesuksesan dalam kegiatan dalam membahas LK itu tergantung juga dari kekompakan kelompok masing-masing Bapak Ibu. Karena kenapa? Nanti setiap LK itu nanti panjenengan itu akan presentasi. Lah, presentasi itu ada berbagai macam Bapak Ibu. Yang pertama itu bisa kita atur dulu. Contoh yang siapa dulu kita list dulu. Jadi bagiannya itu dari ketua kelas kita tuh mengelis siapa dulu yang akan presentasi duluan. Ada juga nanti dosen yang akan menunjuk Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus punya persiapan dengan baik dengan cara kita harus menjalin komunikasi juga dengan guru pamong dan juga dosen. Terkadang itu waktu yang lebih banyak itu bukan dari dosen tetapi guru pamong. Lah, untuk itu panjenengan harus bisa Bapak Ibu untuk selalu berkomunikasi dengan guru pamong. Saya dulu itu guru pamong saya itu bisa stay atau bisa dihubungi sekitar jam 11 malam Bapak Ibu. Jadi setelah kegiatan jam 5 saya masih menunggu sampai jam 11 malam agar bisa saya telepon dulu. Habis itu saya telepon beliaunya. Pas saat itu saya bagian untuk ketua kelasnya. Nah, pas saat itu saya harus bisa menghandle teman-teman saya agar teman-teman saya itu siap dalam presentasi besok. Jadinya saya harus bisa komunikasi dengan guru pamong, tips apa saja yang besok itu saya presentasikan bersama teman-teman itu agar dosen nanti itu merasa puas dengan hasilnya kami. Jadi setelah jam 19 komunikasi sampai jam 12 malam, nah, langsung itu sekalian kita buat atau kita mengerjakan LK-nya Bapak Ibu. Setelah itu setelah selesai kita buat, langsung kita share ke teman-teman di kelompok gitu. Jadi teman-teman sudah siap besok pagi jam 7, siap mau ditunjuk siapapun, oke, gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa tips dari saya dalam menjawab pretest ya Bapak Ibu. Sebenarnya pretest ataupun dengan UP itu hampir sama, tetapi untuk UKIN dan UP akan kita bahas di seri selanjutnya ya Bapak Ibu. Sekarang kita bahas ke pretest. Pretest itu apabila kesulitan menjawab soal ada 5 tips yang tadi saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah pilih jawaban yang terpanjang. Dan yang kedua, pilih jawaban dengan pola terbanyak. Yang ketiga adalah pilih jawaban semua benar atau tidak. Yang keempat, pilih jawaban dengan menentukan kata dari kata kunci. Jadi kita lihat kata kuncinya di soal tersebut. Dan yang terakhir, pilih jawaban dengan bagian pertama dan yang terakhir. Ini contoh soalnya di bawahnya Bapak Ibu, agar kita bisa dipelajari. Bu Ami, next. Ya, ini sudah pilihan jawaban terpanjang. Sudah. Oke. Pilihan jawaban terpanjang. Soalnya, proses pembelajaran menurut pandangan teorokonstruktif. Nah, di sini kita garis bawahi, yaitu tentang teori. Nah, otomatis teori ini tentang apa? Kita lihat di sini. Dari pilihan A, B, C, D, E, kita cek dulu.
pilihan jawaban yang terpanjang. Apakah benar teori tentang membentuk pengetahuan sendiri melalui jalan pikiran atau cara pandangan peserta didik? Apabila betul, jadi benar Bapak Ibu, jawaban yang terpanjang ini adalah jawaban yang tepat untuk kita pilih. Dibanding yang B, guru cuma mentransfer pengetahuan saja. Padahal itu tidak termasuk di dalam teori ini. Selanjutnya guru memberikan stimulus. Masih belum masuk. Sedangkan yang D memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Masih juga belum masuk. Sedangkan yang E membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Nah, ini adalah jawaban yang tepat, yaitu adalah guru memfasilitasi peserta didik dalam membentuk pengetahuan sendiri melalui jalan pikiran atau cara pandangan peserta didik. Next. Selanjutnya yang tadi, dari Pak Diarjo tadi yang ditanyakan tadi. Pak Diarjo, ini tadi pertanyaannya. Contoh soal. Ya, contoh soalnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Yang pertama adalah mengkomunikasi hasil, merumuskan masalah, menganalisis data, melakukan percobaan, informasi, hipotesis, dan membuat kesimpulan. Dan yang 8 adalah merencanakan percobaan. Urutkan metode yang benar telah menyusun hipotesis. Dari kita lihat dari sini. Yang menurut dari urutan metode yang benar, yang polanya terbanyak yang mana Bapak Ibu? Yaitu yang 8, 4, 8, 4, 8, 4. Nah, kita lihat dari 5 dan 3. 5, 3 itu apa? Mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi, sedangkan yang 3 menganalisis data. Nah, mana yang menurut panjenengan yang sesuai? Yaitu adalah yang 3, karena pola terbanyaknya adalah yang ketiga. Kita lanjut ke selanjutnya. 1 dan 7. Mengkomunikasi hasil, dan yang 7 adalah membuat kesimpulan. Setelah kita menganalisis data, kita harus membuat kesimpulan. Jadi jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang E. 8, 4, 3, 7, 1. Next. Pilihan semua benar atau tidak. Contohnya, dari pernyataan di atas yang merupakan refleksi, Bapak Ibu. Yang pertama, merencanakan berbagai alternatif tindakan yang mungkin dilakukan. Betul ya Bapak Ibu? Yang kedua, merenungkan dampak dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini. Yang ketiga, mempertanyakan kepada diri sendiri mengapa permasalahan belajar bisa terjadi di kelasnya. Dari 1, 2, 3 ini adalah termasuk di dalam refleksi. Yang mana refleksi itu adalah tindakan yang sudah kita lakukan dan kita apa? Bapak Ibu? Kita renungkan dampak apa saja yang akan terjadi. Jadi jawaban 1, 2, dan 3 adalah benar. Mana itu nanti? Jawabannya adalah yang E, semua benar. Yang keempat yaitu adalah next. Next, Bu Ami. Ya, sudah, Bun. Menentukan kata kunci soal. Di sini. Perhatikan tujuan pembelajaran berikut ini. Melalui percobaan, siswa dapat menganalisis perubahan energi dan benda dengan benar, maka teknik penilaian yang dapat adalah kita garis bawahi. Kata kuncinya adalah yang ini, menganalisis perubahan energi. Nah, kata kunci ini berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Tes. Selanjutnya, Sudah Bun, monggo lanjut. Sinyal saya mungkin Bu. Ya, langsung jangan baca aja soal yang kelima. Oke, yang kelima adalah pilih jawaban bagian pertama dan yang terakhir. Ini adalah urutkan tulang penyusun rongga dada yang tepat.
Nah, kita urutkan dari angka 1, 2, 3, dan 4. Yang paling betul yang mana? Dari angka nomor 1, yaitu menunjukkan tulang rusuk. Yang nomor 4 itu menunjukkan tulang taju pedang. Kita cek dari nomor 1 dan 4, yang sesuai itu yang mana? A. Pinter. 100 buat panjenengan semuanya. Mungkin ini cuma sebutiran tips dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Pak Diharjo langsung 100 loh Pak Diharjo. Insya Allah lulus nanti ya hari Rabu ya kita tunggu. Amin. Teman-teman yang lain juga Bu Nuni, jangan patah semangat Bu Nuni. Matematikanya memang momok ya Bu Nuni ya. Insya Allah dicoba dulu Bu Nuni, kerjakan dulu kalau yang lebih mudah dulu saja. Kalau memang untuk matematikanya sulit, untuk yang lain, materi-materi yang lain bisa dikerjakan tumpas habis saja itu. Insya Allah kalau Niku, iya. Kalau yang lain berapa tuh biasanya soalnya Bu Nuni? 120. 120. Mungkin matematikanya ada sebagian gitu nggih. Mungkin 15 atau bagaimana nggih. Insya Allah ya mungkin 15 panjenengan, kalau salah kan ya enggak terlalu banyak ngoten lho. Yang lain saja diperkuat. Bu Nuni. Siap. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama. Mungkin sekali lagi nggih ada Ibu Adriana. Ibu Adriana, halo. Masih bergabung? Halo, selamat malam Ibu. Iya, silakan Ibu Ya, Adriana. maaf, tutup kamera. Ini tentang pertanyaan saya dari SMP Negeri 1 Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Luar biasa, Kalimantan Timur hadir. SMP nggih Ibu? Ya Bu, saya dari guru penggerak angkatan 4. Ini mau rencana pretest hari Kamis tanggal 13. Mudah-mudahan bisa lulus. Amin. Dengan doanya. Ini pertanyaan dari saya, kebetulan ngajar pelajaran IPA Bu di SMP. Bisakah dikasih triknya kira-kira Pak Guntur mungkin? Kisi-kisi lah untuk ini pertanyaan dulu Bu. Pak, ini kalau di pretest nanti ini tidak ditentukan bahwa dia guru IPA atau ya, tidak ditentukan Bapak Ibu ya. Jadi ceritanya umum ini Bu, Pak. Kira-kira bisakah, karena saya tadi lambat masuk ke Google Meet ini, bisakah kira-kira Pak Guntur atau Ibu Siska atau siapakah di Ibu Eva yang bisa kasihkan, atau dia bisa kasihkan kami kisi-kisi untuk khusus SMP mungkin, atau bedakah SMP SD Bapak Ibu? Ini. Terima kasih. Itu saja Ibu. Ya, mohon dukungan doa. Amin, nggih. Jadi pertanyaan dari Ibu Adriana dari Kalimantan menanyakan dari UPT SMP nggih Bu? Nggih, SMP ya. Dari SMP. Ini kalau SMP kira-kira sudah mapel nggih. Tadi Pak Guntur juga begitu. Bahasa Indonesia. Jadi ya terpaut dengan bahasa Indonesia saja ngaten nggih. Kalau Ibu Adriana bagaimana ini? Mapelnya apa? IPA. Nggih. Oke. IPA. Baik. Mungkin Pak Guntur punya kenalan atau bagaimana, punya simpanan kisi-kisi tentang IPA atau bagaimana, monggo diperjelas Pak Guntur, silahkan. Nggih, terima kasih Bu pertanyaannya. Kalau terkait kisi-kisi itu nanti waktu itu saya mendapatkan langsung dari websitenya PPG Bu, ppg.kemdikbud.go.id nggak salah. Di situ ada, nanti insya Allah coba saya share linknya kalau saya ketemu linknya seperti itu. Kalau kisi-kisi itu per mapel, tidak, kalau SMP tidak semua. Jadi mungkin Ibu nanti bisa belajar terkait materi-materi. Kalau di SMP ya dari kelas 7 sampai kelas 9. Kebetulan waktu itu saya bahasa Indonesia, materi yang keluar itu juga materi yang ada di kelas 7, 8, 9 seperti itu Bu. Mungkin yang saya dapat sampaikan seperti itu. Bisa Bapak minta nomor HP-nya Pak Guntur untuk kalau ada apa-apa misalnya kami bisa bertanya. Siap. Terima kasih Pak.
Begitu Ibu Adriana, nanti mohon Bapak Guntur di kolom chat untuk nulis nomor WA dan juga Ibu Dia. Mungkin Ibu Dia ada teman di sini atau mungkin rekan kita yang dari SMA, SMK yang membutuhkan bantuan, monggo bisa di kolom chat nggih Ibu Dia untuk mencantumkan nomor WA. Itu nggih. Mungkin kita akhiri nggih untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kiranya memang sudah jam 10 lebih sekian, nggak terasa juga kita ngobrolnya dari mana kemana gitu, okay. Dan telah hadir memang untuk pretas untuk hari Rabu besok, semoga teman-teman hari Rabu, Kamis yang mau akan pretas semoga diberikan kelancaran, kesuksesan. Amin. Saya yakin pasti panjenengan semuanya bisa lulus untuk tahun ini. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dapat kita simpulkan dari sesi tanya jawab dan diskusi pada malam hari ini. Yang pertama, bagi teman-teman yang mau pretest, mohon tetap belajar mempelajari kisi-kisi dan juga juknis yang sesuai dengan jenjang masing-masing. Kerjakan soal-soal yang menurut Bapak Ibu itu mudah, kemudian perbanyak doa. Dan juga bagi Bapak Ibu, teman-teman CGP dan PPG yang mungkin waktunya bersamaan, fokus pada apa yang sedang berjalan, Bapak Ibu, kegiatan CGP itu lebih fleksibel. Jika memang bersamaan, cari strategi dan manajemen waktu agar kedua kegiatan itu bisa dilakukan bersama-sama, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekiranya untuk kegiatan Sarasehan berbagi praktek baik sudah selesai, dan kebetulan di sini tadi ada Bapak Imam Wahyudi masih bergabung dan kita, nggih, Bu Ami. Masih ada Bu Ami, nggih. Nggih, mungkin bisa memberikan statement. Nggih, Bapak Imam Wahyudi mungkin akan memberikan penguatan dari jawaban-jawaban tadi. Monggo kepada Bapak Imam Wahyudi kami persilakan. Tes. Halo. Halo, Pak. Jelas nih suara saya? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu narasumber pada malam hari ini. Ya. Terima kasih Bu Siska, Pak Guntur, Bu Diah, ya, Ibu-ibu host dan moderator, ya, dan juga tim dari Sekbid pengembangan program. Bu Ami, kalau Pak Diarjo ini Sekbid apa ya? Dokumentasi, ya. Terima kasih Bapak Ibu dari komunitas Peta Mahardika, ya, komunitas guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang telah hadir di malam hari ini. Ya. Perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan malam hari ini merupakan upaya kami untuk berbagi praktek baik apa yang telah para narasumber itu lakukan. Ya. Jadi hal-hal baik yang telah dilakukan itu coba diceritakan, dibagikan ke teman yang lainnya sehingga itu nanti bisa menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi, ya, dan juga itu nantinya akan menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu narasumber semuanya. Karena kalau ilmu dibagikan pasti akan bertambah, ya. Bapak Ibu semuanya terkait dengan PPG, ya, memang tahun per tahun itu semakin ke sini itu beberapa kebijakan itu yang berbeda, ya. Kalau saya dulu tahun 2012 itu adanya portofolio, PLPG dan lain sebagainya, sekarang berganti PPG, ya. Jadi mari Bapak Ibu update informasi yang terbaru bagaimana nanti pelaksanaannya, ya. Tetapi yang Bapak Ibu jadikan rujukan itu website resmi dari PPG itu, ya. Mungkin seperti disampaikan oleh Pak Guntur tadi, nanti untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya, insya Allah dari website resmi itu nanti akan diluncurkan, ya. Itu. Selanjutnya Pak Ibu, terkait dengan adanya PPG yang dari alumni guru penggerak, ya, bahwasanya memang ada beberapa kebijakan terbaru, ya. Jadi monggo diupdate, diikuti dan juga ditelaah betul informasi yang terbaru yang ada itu, ya. Jadi kalau sekiranya
teman-teman narasumber kan bukan wilayah itu untuk menjelaskan, karena kan itu wilayahnya kebijakan di dalam pemerintah ya. Itu selanjutnya juga Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu berposisi lulus JGP angkatan 8, terus nanti Bapak Ibu yang mau untuk PGP ya, itu monggo dicermati betul ya. Karena apa? Kalau saya menyarankan bahwasanya semua itu bisa kita lakukan, yang terpenting kita nanti mau kerja keras juga macam itu, karena ada awal pasti ada akhirnya. Artinya sesuatu hal itu pasti akan berakhir dan terselesaikan di suatu waktu yang telah ditentukan. Itu yang terpenting Bapak Ibu nanti ada motivasinya, ada niatannya, karena nanti Bapak Ibu akan tersadar sendiri, oh ternyata saya kok bisa ya menyelesaikan 2-3 hal kegiatan yang bersamaan seperti ini. Itu. Tetapi hal itu juga harus betul-betul Bapak Ibu konsekuensi, nanti hal yang betul-betul Bapak Ibu lakukan. Itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya di komunitas Peta Mahardika ini, jika Bapak Ibu punya kompetensi, punya ilmu, punya materi yang ingin dibagikan, kami siap untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berbagi. Itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu host dan moderator, dan juga panitia semuanya, dan juga teman-teman yang Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini ya. Tetap Bapak Ibu belajar, update ilmu ya, karena perkembangan ya, informasi, regulasi itu semakin hari semakin berubah dan sebagainya itu. Jadi silahkan Bapak Ibu tetap belajar, dan tetap jika ada kesempatan, ada momen untuk berbagi ilmu, silahkan berbagi ya, karena ilmu nanti Bapak Ibu akan bertambah juga. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Imam. Itu tadi pencerahan yang luar biasa sekali terkait dengan kebijakan dari pemerintah. Memang tidak bisa diubah-ubah, dan itu juga regulasi itu berubah-ubah Bapak Ibu. Mohon update terus untuk informasi di SINPKB ataupun website resminya. Baik, terima kasih juga apresiasi yang setinggi-tingginya untuk narasumber kita yang hebat luar biasa, ketiga narasumber yang pada hari ini hadir dan juga berbagi praktek dan ilmunya, dan juga seluruh audiens yang setia menyimak serta antusias pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selanjutnya saya kembalikan kepada host acara ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ibu Eva. Boleh dong Bapak Ibu hebat semuanya kita beri aplaus. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memandu jalannya diskusi dan pemaparan materi kita pada malam hari ini. Dan juga saya secara pribadi juga menyampaikan terima kasih atas ilmu sharing kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan kita malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu para audiens yang antusias dari berbagai kota, bahkan ada di luar kota. Terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah Bapak Ibu, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu kepada Bapak Diharjo, perwakilan dari dokumentasi Peta Mahardika. Monggo, saya persilahkan. Bapak Ibu, kamera yang bisa. Itu ada Pak. Sudah on kamera. 1, 2, 3.
Iya. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bapak Diharjo. Sama-sama. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sampaikan juga kepada seluruh panitia, koordinator, serta pengurus komunitas Peta Mahardika Kabupaten Blitar, Bapak Ibu narasumber dan peserta yang telah mensukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya selaku host mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Mohon izin untuk berpantun ya. Si Oyo main petasan. Si Ade ke Pekan Raya. Ayo sebagai kawan. PPG 2023 sukses bersama. Amin. Mohon doa restunya aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diharjo. Halo. Monggo Pak Ibu bisa live. Gue Pak Ibu. Halo Nyak Eva. Bu CPP.